Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Jalan Bunga Wijakusuma Padang Bulan Medan ini pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Desember 2024. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sebentar lagi akan meninggalkan 2024 menuju 2025 atau tahun baru. Mungkin kita cuek atau tidak peduli karena memang tidak ada hubungannya dengan Islam. Bisa kita katakan masa bodoh yang namanya dengan tahun baru. Memang kaum muslimin, sebagian ada yang mengatakan bahwasanya tak usahlah open sekali, karena mungkin ada juga yang sudah agak mantap keimanannya. Kaum muslimin, mungkin itu daripada keimanan kita. Yang menjadi masalah sekarang kaum muslimin, bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Apakah sama kekuatan keimanannya dengan kita? Apakah mantap pola pikirannya dengan kita? Ini yang menjadi masalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ketika memperingati tahun baru yang namanya Masehi 2025, mereka berkeluyuran ke sana ke sini, kita enggak mengetahuinya sementara kita sedang bertahajud dan sholat. Inilah dua sisi mata yang sangat berbeda. Kaum muslimin, mereka sekarang kaum muslimin dalam keadaan yang namanya globalisasi. Mereka pergaulan, HP dan segala macam itu adalah mereka memiliki dunia sosial, pergaulan yang luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang namanya bermasalah dengan Allah gara-gara gagal mendidik anak-anak muda kita. Jangan sampai kita mencium bau surga saja pun susah gara-gara kita tidak bisa mendidik anak kita. Kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Peliharalah kaum muslimin keluarga kita, andetolan kita dari api neraka. Maksudnya apa? Mari kita didik mereka dengan kebaikan, bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil survei membuktikan yang banyak keluyuran, yang banyak perpergian, menghabiskan malam tahun baru adalah anak-anak muslim. Ini survei. Yang banyak membuat maksiat dan segala macam, kita lihat adalah daripada anak-anak muslim. Ini survei yang membuktikan dari tahun ke tahun. Kaum muslimin perlu diingat, sedangkan daripada orang-orang sebelah atau non-muslim, mereka anak-anaknya adalah bertinggi itu ketika malam berdoa dan berkumpul di keluarga masing-masing, tidak keluyuran ke sana sini. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan sedemikian baik dan taat kepada kedua orang tua? Kenapa mereka berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang patuh dan baik budi pekertinya kepada keluarganya? Ini yang jadi masalah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang gagal mendidik anak-anak kita
untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini masalahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan, jangan sampai alam, jangan sampai masa yang akan merubah anak-anak didik kita kalau enggak kita yang mendidiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai yang namanya hanya meninggalkan bom waktu untuk anak-anak kita yang di kemudian hari kita menyesal. Karena apa? Karena gagal mendidik mereka menjadi orang yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memperingati dengan tahun baru ini adalah dengan nilai-nilai Islami yang kita kedepankan kepada mereka. Kaum muslimin, bagaimana wajah Islam 30, 45 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang lagi adalah jawabannya adalah anak-anak remaja hari ini. Kalau hari ini anak-anak remajanya bisa kita bina dekat dengan masjid, taat kepada kedua orang tuanya, insya Allah 30, 40, 50 tahun akan datang menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang ibu dan ayah yang baik kepada anak-anaknya. Tapi kalau hari ini kita gagal mencetak anak-anak, maka kita akan menanggung daripada akibatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar bagaimana daripada hancurnya nilai-nilai Islam di Turki 1924. Hancurnya peradaban Islam di Turki. Kalau hari ini kaum muslimin kita menanyakan kepada orang-orang Turki yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, kalau hari ini kita tanya berapakah rakaat salat subuh, mereka pasti tidak bisa tahu menjawabnya lagi. Berapakah salat maghrib, mereka tidak tahu lagi. Berapakah salat zuhur, mereka tidak tahu lagi. Apalagi hari ini kalau kita tanya bagaimana cara membaca Al-Quran, apakah mereka hafal Al-Fatihah? Mereka sudah pasti tidak tahu lagi bagaimana mengucapkan Al-Fatihah dan berapa rakaat salat. Dan ini telah dibuktikan survei. Bagaimana media sosial melihat hancurnya peradaban Turki, dan itu bisa dilihat di YouTube Turki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara memperingati tahun baru ini kita gagal mendidik anak-anak kita. Didiklah mereka. Tidak seharusnya lah daripada pembuka-pembuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, BKM-BKM di masjid, ketua-ketua pewiritan, bagaimana mensosialisasi daripada pergantian tahun. Didiklah mereka dengan Islami. Bagaimana mereka bisa mengayomi setiap pergantian tahun dengan nilai-nilai Islami sehingga tidak keluyuran ke sana sini. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Tapi tidak ada jaminan nilai-nilai Islam itu akan tetap bertahan di Indonesia. Kalau hari ini remajanya dicokoki dengan narkoba, pergaulan bebas muda-mudi, yang namanya judi online dan segala macam, maka kita hanya menunggu bom waktu sajalah bagaimana kehancuran daripada umat Islam. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kaum muslimin, untuk kita bagaimana muhasabah diri. Maksud muhasabah diri ini apa? Introspeksi diri ketika pergantian tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025. Yang pertama kaum muslimin, muhasabah umur. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang baik adalah panjang umurnya, bagus perbuatannya. Akan tapi manusia yang celaka, kata Allah, panjang umurnya tapi tak berkah, tak tahu untuk apa umur itu dipergunakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang semalam. Maka termasuk kita orang yang beruntung. Hari ini sama saja, sama seri seperti tahun kemarin, termasuk orang yang merugi. Kenapa rugi? Umur bertambah, tahun terus berganti, tapi amalan tidak pernah lebih daripada kebaikan. Kaum muslimin yang lebih celaka hari ini lebih parah daripada hari tahun semalam, maka termasuklah kita orang-orang yang celaka. Wal asi, demi masa pelan. Kita duduk di masjid ini nggak terasa baru kemarin kita SD, hari ini kita telah menjadi seorang ayah. Pelan tapi pas. Itulah waktu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak waktu yang kita habiskan. Kemana waktu yang kita habiskan yang Allah berikan? Adakah kita pergunakan untuk ke jalan kebaikan? Maka beruntunglah
Setiap penambahan tahun, setiap penambahan usia, kita memiliki daripada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang paling beruntung. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah daripada kesehatan. Masya Allah, sehatmu sebelum sakitmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hari ini saub-saub ajan berkumandang dari Masjid Al-Khiwan Padang Bulan ini, masuk dia ke jendela daripada rumah-rumah sakit. Bahkan kaum muslimin, ada orang yang ketika mendengar suara ajan itu menangis jadi-jadinya. Kenapa dia menangis jadi-jadinya? Dia ingat, ya Allah, seandainya saya sehat hari ini, saya sudah berada di Masjid Al-Ikhwan. Itulah orang-orang yang merasa menyesal dia. Kenapa menyesal? Dia tidak melaksanakan sholat, sedih rasanya. Alangkah kaum muslimin, sialnya orang ketika berada di ruang ICU, mendengar saut-saut ajan, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, menggerakkan kakinya pun sudah tak bisa. Dia menyesal. Kenapa? Selama dia sehat, tidak pernah dipergunakannya kakinya untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah datang ke masjid. Inilah, tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai penyesalan itu datang ketika kita berada di ruang ICU yang tidak bisa kita apapun lagi. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah kesehatan yang Allah berikan. Kaum muslimin, sehat jasmani, sehat rohani. Ada hari ini orang tidak sehat yang namanya rohani. Kenapa tidak sehat rohani? Ketika mendengar suara ajan, dia biasa-biasa saja, nggak terketuk pintu hatinya untuk bergerak datangi masjid. Ini ada masalah dengan jiwa kita. Kenapa kaum muslimin? Tak peduli dia. Kita takut kali kita dengan penyakit stroke, gula, lever dan segala macam. Padahal penyakit itu, kalaupun kita seandainya meninggal, tidak ada istilah kita bisa masuk neraka. Tapi tahukah penyakit yang hari ini kita lupa, penyakit batin kita, ketika dengar suara ajan kita nggak peduli, ketika melihat orang sholat kita masa bodoh. Inilah penyakit yang bahaya, yang akan menghancurkan bukan hanya di dunia, otomatis pasti di akhirat. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuhasabah daripada akhir tahun untuk penggantian tahun ini ke arah yang lebih baik kita, yaitu muhasabah fasilitas dan harta yang telah Allah berikan. Kaum muslimin, sudahkah fasilitas harta yang Allah berikan sudah kita pergunakan ke jalan yang Allah inginkan? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau seandainya engkau bersyukur, maka Allah akan menambah daripada nikmat. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas itu yang Allah berikan adalah kenyamanan bagi kita. Makin bagus fasilitas, seharusnya makin bagus pula lah ibadah kita. Apa? Datang ke masjid enak, menaik mobil tidak kena hujan. Ini kan fasilitas. Banyak uang, bisa bersedekah, bisa umrah, bisa haji. Ini kan fasilitas. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang memiliki fasilitas bahkan tidak bisa dekat dengan Allah. Ada apa ini? Berarti ada masalah dengan kita. Dengan fasilitas yang baik, yang bagus, yang lengkap saja kita konon tak bisa dekat dengan Allah. Lalu bagaimana kalau fasilitas itu Allah ambil? Kaum muslimin, banyak orang fasilitas yang tak sebaik yang Allah berikan kepadanya. Kadang-kadang hidup di bantara kali yang setiap musim hujan Desember harus berurusan dengan banjir. Tapi kaum muslimin, ketika banjir di gubuk itu, tak pernah dia lupa yang namanya tahajud. Masya Allah. Dalam kesempitan, tidak ada kendaraan untuk jalan untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Tapi setiap hari dia bisa datang ke masjid. Tak ada kendaraan, jauh rumahnya, tapi bisa ada. Lalu bagaimana kita hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fasilitas Allah berikan lengkap, dekat ke masjid, juga kita tidak bisa mempergunakan fasilitas itu. Haruskah hari ini kita menyalahkan Allah? Haruskah hari ini kita mengatakan Allah tidak adil kepada kita? Sementara fasilitas yang Allah berikan itu luar biasa. Kita tidak bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari terus berganti. Bulan terus berganti. Tahun terus berganti. Pertanyaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian jam, pergantian waktu. Sudahkah kita makin dekat kepada Allah? Sudahkah nilai-nilai ibadah kita mencerminkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kalau hari ini kita belum, tanyakan kepada diri kita. Mau berapa tahun lagi pergantian tahun, tapi belum bisa juga merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.